Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sarawak, di Sabah, di Kuala Lumpur, di Perak. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini dan dimanapun saudara berada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara senantiasa. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab, serta semua aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami ya Tuhan. Jamah hati kami sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama di dalam Roma 8 ayat yang ke-24 dan 25. Roma 8 ayat yang ke-24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Puji Tuhan. Saudaraku, berharap akan sesuatu yang indah dan menyenangkan memang sering dilakukan oleh banyak orang. Setiap orang yang mempunyai suatu harapan mungkin sering diingatkan teman agar kita tidak putus asa. Tetaplah berusaha dan jangan putus harapan. Begitu mungkin nasihat mereka. Dengan itu, impian tetap dipertahankan dan semangat tetap dipupuk untuk terus berusaha mewujudkan apa yang diharap-harapkan. Walaupun demikian, jika orang sudah menanti-nantikan sesuatu untuk waktu yang sangat lama, harapan akan datangnya keberhasilan akan mulai turun atau memudar. Apalagi jika apa yang diharapkan belum juga dapat terlihat oleh mata. Bagaimana perasaan kita jika pengharapan kita akan satu hal yang terbesar di dalam hidup kita ternyata tidak sia-sia, saudara? Tentunya dengan jaminan keselamatan kita, apapun yang terjadi di sekeliling kita saat ini tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Jika kita bisa berharap dalam hal yang besar, seharusnya kita lebih mudah untuk bisa berharap akan hal-hal yang lebih kecil. Dalam hidup kita, memang kita melihat adanya berbagai masalah dan kita berharap untuk bisa mengatasinya. Tetapi, semua itu tidaklah sebanding dengan apa yang belum dapat kita lihat, tetapi sudah kita terima, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Dengan demikian, mengapa kita harus putus asa dalam menghadapi persoalan dan harapan-harapan yang ada dalam hidup kita sekarang ini, saudara? Tuhan yang sudah memberikan apa yang terbesar, tentunya sanggup untuk memberi kita apa yang baik untuk kita, yang sesuai dengan kebijaksanaannya, yang sesuai dengan segala kehendak Tuhan. Dalam penantian, apa yang perlu kita lakukan hanyalah bertekun di dalam iman kita. Saudaraku, banyak orang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Mereka mulai memberontak dan menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami. Hal ini berlanjut pada tindakan dan tekad keluar dari permasalahan yang ada. Apapun caranya, tidak peduli apakah jalan yang ditempuhnya nanti berujung pada kesia-siaan. Mereka mengira bahwa jalan yang ditempuhnya itu sudah benar dan pasti akan memberikan jalan keluar. Alkitab menegaskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya ada batasnya.
Tetapi jika kita mau menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan tetap berharap pada kuasa Tuhan, tidak ada yang perlu diragukan lagi, saudara. Seperti pengakuan Daud berikut ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakkan diibaratkan orang yang sedang sakit bersalin dan menantikan bayinya segera lahir. Harus ada perjuangan dan ketekunan dalam menanti sesuatu yang kita harapkan itu. Sebab jika kita tekun, iman kita akan kuat dan tidak mudah diumbang-ambingkan oleh keadaan apapun. Sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Seringkali kita ketika bergumul terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kita mulai meragukan kasih Tuhan. Setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja tanpa hambatan yang merintangi. Demikian juga Tuhan yang selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali yang meskipun harus melewati badai, tetap mampu untuk terbang tinggi. Saudaraku, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap bertekun di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa tekun akan pengharapan kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang selalu setia bagi kami, Tuhan yang selalu baik bagi kami. Tidak pernah dibiarkan Tuhan kami berjalan sendirian. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami saat ini. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang saat ini mendengar program ini di Indonesia, di Malaysia, dan dimanapun berada. Yang mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit karena isoman, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dengan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi mereka yang saat ini menghadapi persoalan hidup, menghadapi kesulitan, pergumulan apapun. Mari Tuhan, tolong mereka, buka jalan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun yang saat ini mereka kerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam dosa, ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan tarik mereka, ampuni kehidupan mereka, bawa mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan dan juga pandemi yang masih ada. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Dan mohon belas kasihan Tuhan karena pandemi global ini boleh segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.